Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Valensi Oktaria dengan NIM A1D119091. Saya adalah mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Ruang 03. Saya sekarang semester 5. Nah, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas tinggi dengan judul materi yaitu Dimensi-dimensi pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar kelas tinggi di era abad 21. Langsung saja masuk dalam materi konsep dasar dimensi belajar. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu lebih dahulu mengetahui pengertian dari dimensi itu sendiri. Baiklah teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan dimensi? Ya, kalian benar, dimensi artinya sama dengan takaran. Jadi dari judul yang diambil kali ini kita akan membahas tentang takaran pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar kelas tinggi, terutama pada era abad ke-21. Yang pertama adalah belajar untuk sebuah tujuan. Biasanya pembelajaran ini menghalalkan segala cara agar tujuan tercapai. Contohnya ketika kita ingin menjadi kaya. Yang kedua yaitu belajar sebagai sebuah alat. Pembelajaran hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya memperoleh kepuasan diri sendiri. Yang ketiga yaitu belajar sebagai produk, yang biasanya kita akan mendapatkan suatu produk di akhir pembelajaran, contohnya ijazah. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu belajar sebagai sebuah proses. Menurut Marzano, bahwa suatu pembelajaran harus dianggap sebagai sebuah proses sekarang dengan pembelajaran yang berdimensi proses. Selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran berbasis dimensi. Yang pertama, itu ada pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi. Pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi di sini maksudnya ialah kita sebagai guru mampu untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sesuai dengan abad 21 saat ini, sehingga selalu dinanti oleh peserta didik dan menginspirasi pembelajaran setiap harinya. Selanjutnya ialah murid yang cerdas. Dan yang terakhir ialah terbiasanya dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah salah satu model pembelajaran yang dalam prosesnya memuat kaidah-kaidah keilmuan, mulai dari pengumpulan data dengan observasi, menanya, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data, sehingga mengomunikasikannya. Materi berikutnya adalah dimensi belajar proses terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, mengembangkan sikap dan persepsi positif, mudah memahami bahwa sikap dan persepsi belajar sangat mempengaruhi proses belajar. Sikap dalam mempengaruhi belajar secara positif, sehingga belajar menjadi lebih mudah. Sebaliknya, sikap juga dapat membuat belajar menjadi sangat sulit. Ada 2 kategori sikap dan persepsi yang belajar, yaitu yang pertama, sikap dan persepsi tentang iklim atau suasana belajar. Yang kedua, sikap dan persepsi terhadap tugas-tugas kelas. Selanjutnya, memperluas dan menghasilkan pengetahuan. Pada dimensi ini, aspek-aspek belajar melibatkan pengujian apa yang diketahui agar mencapai tingkat yang lebih dalam dan analitis. Yang ketiga, mengembangkan sikap produktif. Cara membantu mengembangkan dan memelihara kebiasaan berpikir produktif adalah dilakukan dengan menumbuhkan sikap kebiasaan berpikir. Kebiasaan berpikir yang diantarakan dengan mengintegrasikan ke dalam tugas-tugas kelas. Keempat, belajar secara bermakna. Pada umumnya, kita belajar dengan baik jika pengetahuan yang kita pelajari itu diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Keberadaan tujuan umum akan dicapai dengan cara-cara umum, di mana kita menggunakan pengetahuan itu secara bermakna.
kelima, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Selanjutnya, belajar sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa. Dalam hal ini, terdapat dua faktor yang akan mempengaruhi sikap siswa dan bisa membuat siswa bersikap positif dan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu faktor internal. Pada faktor internal yang akan mempengaruhi sikap siswa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mereka merasa diterima oleh guru dan teman sekelas. Atau biasanya siswa akan bersikap positif di dalam sebuah pembelajaran jika ia merasa bahwa dia diterima oleh guru dan teman-temannya. Namun, sebaliknya ia akan bersikap negatif jika dia merasa mendapatkan penolakan dari guru dan teman-temannya. Sehingga kita sebagai guru harus bisa menempatkan diri kita dan kita harus bisa membuat siswa saling support satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ketika siswa merasa nyaman dengan suasana fisik di kelas. Kenyamanan yang dirasakan oleh seorang siswa ketika proses pembelajaran sedang berlangsung juga dapat berpengaruh kepada sikap siswa, karena siswa akan bersikap positif jika dia merasakan bahwa pembelajaran atau suasana pembelajaran yang dia rasakan nyaman untuk dia. Untuk faktor yang kedua yaitu eksternal. Itu pertama, iklim akademik atau suasana belajar, yang kedua, tugas-tugas efektif. Belajar sebagai sarana memperluas dan menghaluskan pengetahuan dibagi menjadi beberapa pokok penting, yaitu comparting atau identifikasi dan artikulasi hal-hal atau benda-benda yang mirip dan berbeda. Kemudian, classifying, pengelompokan jenis-jenis benda ke dalam kategori berdasarkan atribut dasarnya. Inducing atau pendugaan prinsip-prinsip atau generalisasi yang belum diketahui dari observasi atau analisis. Deducing atau pendugaan kondisi yang belum ternyatakan dari prinsip-prinsip atau generalisasi tertentu. Analyzing error atau identifikasi dan artikulasi kesalahan di dalam pikiran sendiri maupun orang lain. Construction support atau pangkonstruksian sistem dukungan kebenaran atau bukti untuk suatu pernyataan yang tegas. Abstracting atau identifikasi dan artikulasi tema penting atau pola umum suatu informasi. Kemudian yang terakhir, analyzing perspektif, identifikasi dan artikulasi perspektif personal tentang berbagai macam isu. Adapun cara mengembangkan sikap produktif sebagai perwujudan kompetensi abad 21. Yang pertama yaitu critical thinking and learning, yang dicirikan oleh tindakan yang cermat, jelas, terbuka, bisa mengendalikan diri dan sensitif terhadap tingkatan pengetahuan. Yang kedua, creative thinking, yaitu ditandai oleh semangat tinggi, berusaha sebatas kemampuan, percaya diri, teguh, dan menciptakan hal-hal atau cara-cara baru. Yang ketiga, self-regulate thinking and learning, yakni kebiasaan mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, tindakan yang terencana, mengetahui sumber-sumber yang penting, sensitif terhadap umpan balik, dan evaluatif terhadap keefektifan tindakan. Yang keempat yaitu collaboration, atau bisa disebut dengan kerjasama antara guru ke siswa atau siswa ke guru agar bisa mencapai suatu pembelajaran yang efektif dan produktif. Yang kelima yaitu communication, suatu sikap produktif pada abad 21 yang memiliki arti sebagai komunikasi antara guru dan siswa atau sebaliknya. Yang keenam yaitu cultural sensitive atau peka terhadap kultur budaya pada sekolahan. Adapun cara guru membantu siswa agar dapat menggerakkan pengetahuan secara bermakna dilakukan dengan yang pertama, decision making, yaitu suatu proses menjawab pertanyaan. Yang kedua, investigation. Ada 3 tipe dasar investigasi, yaitu
definitional yang meliputi pemerolehan jawaban atau pertanyaan. Investigation meliputi pemerolehan jawaban atau pertanyaan, dan project investigation yang meliputi pemerolehan jawaban atas pertanyaan. Yang ketiga yaitu experimental inquiry, yaitu proses memperoleh jawaban atas pertanyaan. Yang keempat yaitu problem solving, yaitu menjawab pertanyaan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, invention, yaitu proses penciptaan suatu untuk memenuhi kebutuhan. Belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan, maksudnya adalah belajar sebagai proses interaksi yang tinggi antara pengetahuan yang sudah ada atau given dan pengetahuan baru atau new dalam membangun makna secara personal. Given atau informasi dan pengetahuan yang sudah ada diproses menjadi pengetahuan baru atau new. Ada 3 elemen penting dalam pembelajaran modern abad 21. Yang pertama adalah technological, pedagogical, content knowledge. Pada elemen ini dominan penerapan TPACK identik dengan menggunakan TIK untuk menilai peserta didik, contohnya dengan menggunakan Google Form. Kemudian memahami materi pembelajaran dengan internet atau biasanya dengan YouTube. Memahami peserta didik dengan membuat diagram dengan PowerPoint atau membuat rancangan kurikulum, menyajikan data, strategi pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, koneksi mengajar. Sangat penting menggunakan elemen TPACK. Yang kedua yaitu HOTS. Menurut Anderson tahun 1990 dan 2001, pada elemen ini kita perlu untuk mengingat dan menggali informasi atau C1, memahami dengan mengerti makna atau C2, melakukan dengan melaksanakan fakta C3, menganalisis dengan menyelidiki fakta C4, mengevaluasi dengan menentukan nilai informasi atau C5, dan yang terakhir membuat atau menyusun sesuatu yang baru atau C6. Penjelasan Benjamin Bloom dan Anderson tentang ranah kognitif pada elemen HOTS memiliki perbedaan pada C1 dan C6. Jika pada Benjamin Bloom dijelaskan bahwa C1 yaitu mengetahui, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 analisis atau memilih informasi, C5 menyimpulkan data, dan C6 evaluasi, berkreasi, dan membuat sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi abad 21, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh manusia zaman sekarang. Jika tidak punya, sama aja dengan tidak terpakai. Kemudian kemampuan karakter manusia zaman sekarang akan tertinggal. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi di era abad 21. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.